Joshua Zirkzee terlanjur menaruh hati dengan AC Milan. Iya, itu judul thumbnail ini. Terima kasih dari gua buat lo yang udah ngeklik video ini. Selamat datang di channel gua, Deddy Kurniawan 1899. Semakin Milan nawar harga Joshua Zirkzee, makin banyak klub lain yang bakal merebut keunggulan mereka dalam perebutan si pemain. Nah, Rossoneri terlihat berada di posisi terdepan buat dapetin tanda tangan Joshua Zirkzee di musim panas ini. Mereka setuju persyaratan pribadi dengan sang pemain dan setuju membayar klausul pelepasan sebanyak 40 juta euro ke Bologna. Tapi sampai sekarang mereka masih menolak untuk membayar komisi 15 juta euro yang diminta sama agen Kia Yaropkian. Milan terus berusaha gitu melakukan proses negosiasi yang udah berhari-hari tapi tanpa hasil yang jelas. Kondisi AC Milan yang mulai menunjukkan ketidakpastian, makanya Arsenal kembali menunjukkan keseriusannya dan sekarang mulai kembali bergerak untuk bisa mendatangkan Zirkzee ke London. Terus Sky Sport juga bilang kalau Manchester United juga sekarang mulai meningkat pengejarannya gitu. Dan gak ada masalah soal bayaran komisi agen yang diminta. Sebenarnya Joshua Zirkzee sendiri yang bilang kalau doi menaruh hati sama Milan. Alasan utamanya karena dia mau bekerja sama dengan pemain idolanya, Zlatan Ibrahimovic. Tapi balik lagi nih, masalahnya kan Rossoneri secara historis menolak untuk membayar komisi yang terlalu tinggi pada para agen gitu. Nah, si agennya ini merasa dia pantas mendapatkan komisi sebesar itu. Karena dia adalah orang yang memasukkan klausul pelepasan senilai 40 juta euro ke dalam kontraknya. Nah, sehingga memotong 20 juta euro dari biaya transfer sang pemain. Untuk sekarang ini Joshua Zirkzee lagi bermain di Euro 2024 bersama timnas Belanda. Walaupun belum dapat menit bermain, seenggaknya nama Joshua Zirkzee ini tuh melambung tinggi gitu. Apalagi pemain ini diminati sekelas sama klub AC Milan, Manchester United sama Arsenal. Yang berita beredar itu Joshua Zirkzee itu selalu ada 3 klub ini. Belum ada selain itu, AC Milan, Manchester United sama Arsenal. Yang paling ngotot banget itu sebenarnya AC Milan, tapi karena keuangan AC Milan dan bukan masalah itu juga, selain nilai yang ditetapkan sama si agen, gajinya pun lagi dalam proses negosiasi lah sama si agen. Karena si agennya ini, si Joshua Zirkzee itu tetap ngotot banget dibayar gitu dengan nilai 15 atau 20 juta euro. Itu gede banget. 20 juta euro sama aja kayak semacam pemain sekelas Sandro Tonali 3. Ya gue nggak tahu ya kalau misalkan orang membandingkan 20 juta euro dapat pemain seperti apa. Belum lagi Joshua Zirkzee ini yang juga diminati sama Manchester United, itu juga kan gampang aja gitu untuk tim sekelas Manchester United yang fansnya banyak banget melebihi AC Milan gitu, dan Manchester United ya tetap Manchester United walaupun nggak tahu ya banyak utangnya atau enggak si pemiliknya, atau bahkan pihak Manchester United pun tuh
berani untuk ngebayar komisi buat si agennya tersebut, si Yaropia, namanya sulit juga ya. Udah gitu ya, yang paling terdepan tuh si Joshua Zirkzee. Sorry kalau gue menjelaskan itu sambil cengengesan, karena gue lebih suka seperti ini, gue lebih nyaman cengengesan daripada serius gitu. Kalau seandainya Joshua Zirkzee lebih pilih ke MU, ke Manchester United, sebenarnya udah bisa dapat tempat. Entah Joshua Zirkzee mau milih kemana, ke Milan atau ke MU, sama-sama dapat tempat gitu. Ya nanti di MU dia berpasangan sama Højlund, atau bisa gantian sama Højlund, atau bisa jadi Højlund yang jadi cadangan gitu. Tapi AC Milan ini yang tadi gua bahas di awal menit video pertama, menit video ini, itu dimana si Joshua Zirkzee itu menaruh hati sama AC Milan gitu. Dia mau bekerja sama Zlatan Ibrahimovic, yang dimana dia itu idolanya. Umur baru 22 tahunan. Yang lagi umur segitu tuh lagi bener-bener, waduh, panjang banget bro. Beneran dah. Masa depannya tuh. Joshua Zirkzee kalau main di, kan tadi di MU kan bisa gantian tuh sama Højlund. Kalau di AC Milan dia udah bener-bener pasti pakai nomor 9 yang ditinggalin Oliver Giroud, ya kan. Nah sementara itu kalau misalkan jadi Joshua Zirkzee ini, yang dimana beritanya tuh selalu antara Milan atau MU, Milan ke MU. Ya mohon maaf nih untuk Arsenal, itu pilihan ketiganya Zirkzee gitu. Kalau misalkan Joshua Zirkzee itu ke Milan, bener-bener jadi ke Milan, justru udah pasti pakai nomor 9. Terus jadi pilihan utama pelatih barunya Paulo Fonseca. Karena Paulo Fonseca juga lagi kan udah fix pelatihnya AC Milan yang baru ini setelah dari Stefano Pioli ke Paulo Fonseca. Nah, Paulo Fonseca ini dia mau ngeracik atau merubah taktik AC Milan yang ditinggalkan warisan dari Stefano Pioli ini. Nah, tipikalnya Joshua Zirkzee, kalau misalkan lu nonton videonya, highlightnya Joshua Zirkzee di YouTube ya, itu malah justru bukan kayak seperti tipikal striker nomor 9 gitu. Iya gak sih? Justru malah kata gue tipikal kayak semacam Paulo Dybala, terus Lautaro Martinez kalau di Inter, kalau di Juve kayak Chiesa gitulah. Bukan kalau yang di Juve nomor 9 Vlahovic, dia striker kayak bukan modern, klasik lah. Nah, Joshua Zirkzee ini ya mungkin bisa versatile, bisa fleksibel gitu, bisa ke kanan ke kiri atau taruh di tengah. Coba aja lu cek di YouTube cara permainannya si Joshua Zirkzee ini. Tapi masih tetap pasti bakalan pakai nomor 9, karena di Bologna dia juga kan pakai nomor 9. Dan dia tunggu sebentar, gue jadi inget sesuatu nih berhubungan Joshua Zirkzee ini, karena dia main di Liga Italia bersama Bologna musim lalu, 33 kali pertandingan, 11 gol dan 8 kartu kuning. Nah, itu artinya striker kayak dia itu juga melakukan banyak pelanggaran. Iya gak sih? 8 kartu kuning loh selama satu musim. Itu udah termasuk banyak gak sih? Ya terlepas itu sih ya gue nggak tahu juga ya, karena nggak rutin nonton Bologna gitu. Terakhir ya paling waktu lawan Milan lawan Bologna gitu aja gitu. Nggak selalu setiap minggu gue nontonin Bologna, males banget kan nontonin Bologna. Ya udahlah segitu aja. Terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini.
dari awal, nonton video gue dari awal sampai akhir sampai kelar. Jaga kesehatan lo dan assalamualaikum.